Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang triase bencana, stabilisasi, transportasi, dan evakuasi pada bencana. Jadi teman-teman, apa sih pentingnya penanganan yang tepat dalam bencana? Jadi kita review kembali bahwa penanganan yang tepat dalam bencana itu bisa mengurangi risiko dan dampak terhadap bencana itu sendiri. Terus kemudian kita bisa fokus kepada mitigasi, ya, mitigasi bencana itu sebagai langkah utama. Nah, mitigasi bencana itu merupakan aspek kunci. Namun, apa yang harus kita lakukan pada saat fase mitigasi bencana ini, bahwa pada saat mitigasi itu kita melaksanakan upaya pencegahan dan persiapan, kemudian uh, penyadaran risiko bencana, perencanaan penanggulangan, pembentukan lembaga pencegahan bencana, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya mitigasi itu adalah kita mencegah atau mempersiapkan preventif, ya, proses preventif sebelum terjadinya bencana. Kalau untuk pencegahan dan persiapan yang kita siapkan itu adalah infrastruktur yang harus kuat, masyarakatnya kita siapkan, ya. Terus kemudian pembentukan tim penanganan bencana, terus baru kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bencana itu sendiri. Nah, tujuan mitigasi bencana ini seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa uh, kalau kita perencanaan atau preventif dengan baik, maka kita bisa meminimalisir risiko bencana. Selain itu, mitigasi bencana ini bisa menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, supaya jangan sampai nanti kita contoh membuat kita sudah tahu bahwa daerah ini adalah daerah rawan gempa. Jangan kita membuat bangunan itu yang mudah untuk runtuh pada saat terjadinya bencana. Nah, selanjutnya adalah kita pada saat mitigasi bencana itu sambil kita melaksanakan, sambil masyarakat melihat, mereka menjadi sadar bahwa ketika tempat ini adalah rawan bencana, maka segala persiapan harus dilakukan, ya, oleh setiap masyarakat tersebut. Nah, uh, tahapan dalam manajemen penanggulangan bencana itu ada tahap prabencana, ada tanggap darurat atau pada saat bencana itu terjadi, dan pasca bencana. Sudah kita sampaikan di materi-materi yang sebelumnya. Nah, dampak upaya terencana dan terpadu. Jadi, mitigasi itu kita lakukan supaya mengurangi dampak bencana, terus kemudian uh, manusianya atau masyarakatnya itu bisa siap siaga, dan kalau sudah ada lembaga yang dibentuk pada saat proses mitigasi, maka koordinasi untuk respon bencana itu bisa terjadi dengan efektif. Masing-masing lembaga tahu tugasnya apa, sehingga ketika berkoordinasi dan proses koordinasinya itu sudah bisa berjalan dengan baik, seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya tentang apa faktor yang menjadi penghambat, kesulitan dalam komunikasi, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita bicara poin pertama itu adalah soal konsep triase dalam bencana. Jadi, teman-teman, triase itu adalah proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat keparahan cedera atau penyakit, serta prioritas penanganan yang diperlukan. Jadi, teman-teman, triase itu biasanya dilakukan pada situasi darurat, bencana alam, kecelakaan massal, atau untuk menentukan pasien mana yang harus mendapatkan perawatan medis terlebih dahulu. Kalau triase ini sebenarnya istilah dalam keperawatan gawat darurat, namun pada situasi bencana malah itu adalah suatu proses aplikatif. Jadi triase itu intinya adalah kita memilah dan mengelompokkan mana yang kita tangani duluan, mana yang kita biarkan saja. Ya. Nah, tujuan dari triase ini adalah untuk memastikan bahwa pasien itu bisa yang memang benar-benar membutuhkan perawatan medis itu bisa mendapatkan perhatian dan penanganan yang cepat. Jadi kalau kita melakukan triase, kita sebagai tenaga medis itu bisa menentukan
Mana yang lebih dulu, mana yang bisa belakangan. Lihatnya dari apa? Dari tingkat keparahan, dari tingkat gawat daruratnya, supaya risiko kematian dan apa namanya, tingkat kesintasan. Kesintasan itu adalah suatu tingkat keselamatannya itu jauh lebih tinggi. Jadi pengelompokan itu penting supaya kita tangani dulu. Atau triase ini lebih kepada prioritas. Siapa yang diprioritaskan lebih dahulu? Lihatnya dari mana? Dari tingkat um, keparahannya, ya. Prinsip-prinsip dalam triase pada saat situasi bencana itu kita harus bisa memastikan keselamatan pasien dan tenaga medis. Selanjutnya adalah kita harus menentukan prioritas penanganan pasien itu berdasarkan tingkat keparahan cedera atau penyakit. Terus kita bisa menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, dan teman-teman harus bisa melakukan triase secara cepat dan akurat dengan menerapkan prinsip etika dan moral dalam penanganan pasien. Jadi tidak bisa kita menentukan triase itu berdasarkan, oh ini saudaranya saya, oh ini sukunya saya, oh ini agamanya saya, tidak bisa. Tetapi kita sebagai tim kesehatan yang sudah disumpah, ya, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Maka prinsip penanganan bencana, pelaksanaan triasenya itu berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau tingkat keparahan korban. Nah, berbicara tentang klasifikasi triase, teman-teman, jadi kita menggunakan warna itu sebagai dasar, ya. Jadi nanti warna itu untuk kita menjadi dasar daya ingat kita, terus kemudian setiap korban atau setiap pasien itu juga kita berikan warna. Nah, kalau kategori merah itu menunjukkan pasien yang memang membutuhkan perawatan segera. Kuning itu menunjukkan bahwa pasien yang membutuhkan perawatan dalam waktu 1 sampai 2 jam. Kalau hijau itu menunjukkan bahwa pasien itu membutuhkan perawatan dalam waktu 2 sampai 4 jam, dan biru itu menunjukkan pasien yang membutuhkan perawatan dalam lebih dari 4 jam. Nah, jump start atau metode triase adalah sistem klasifikasi pasien berdasarkan tingkat keparahan cedera atau penyakit yang dilakukan dengan menentukan algoritma atau protokol tertentu. Nah, contoh metode triase yang sering digunakan adalah metode start dan jump start. Kalau bicara soal metode start atau simple triase and rapid treatment dan jump start atau jump start pediatric mass casualty triase, ini masing-masing ada metodenya sendiri. Nah, untuk melakukan triase warna, langkah-langkah umumnya meliputi pemeriksaan cepat. Apa yang kita periksa? Yang kita periksa di sini adalah kondisi umum, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, kebutuhan medis, dan kemungkinan bertahan hidup secara singkat dan tepat berdasarkan dengan kategori warna yang kita gunakan ini. Nah, teman-teman, setelah itu kita memberikan warna berdasarkan 4 warna ini ditambah 1, yaitu warna hitam untuk yang klien yang sudah meninggal. Nah, teman-teman, pemberian warna triase ini pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan pertolongan segera itu diberikan warna merah. Nah, pasien yang memerlukan perawatan dalam waktu 1 sampai 2 jam diberi warna kuning. Sedangkan pasien yang memerlukan perawatan dalam waktu 2 sampai 4 jam diberi warna hijau. Pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi diberi warna hitam. Nah, tindakan selanjutnya adalah pasien dengan warna merah itu harus segera kita langsung berikan tindakan medis segera. Nah, sedangkan pasien dengan warna kuning itu bisa kita pindahkan ke ruang tindakan atau kita mobilisasi. Itu dalam waktu 1 sampai 2 jam. Pasien dengan warna hijau akan ditempatkan di ruang observasi untuk perawatan dalam waktu 2 sampai 4 jam. Nah, pasien dengan warna hitam itu hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin kita tolong lagi. Nah, cara melakukan metode triase, misalnya start atau jump start, itu kita melakukan penilaian respirasi. Nah, tenaga medis itu punya tugas adalah mengevaluasi pernapasan pasien. Jika tidak bernafas, maka diberi tanda hitam.
Jika pasien itu bernafas, lanjut ke langkah berikutnya. Nah, penilaian perdarahan, tenaga medis mengevaluasi perdarahan pasien. Jika pasien itu mengalami perdarahan yang tidak terkontrol, maka kita beri tanda merah. Nah, jika pasien itu tidak mengalami perdarahan yang tidak terkontrol, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penilaian kesadaran. Nah, tenaga medis itu punya tugas adalah mengevaluasi kesadaran pasien. Jika pasien itu dia tidak responsif, maka kita berikan tanda hitam. Nah, jika pasien itu responsif, langkah berikutnya adalah pemberian warna triase. Jadi pasien dengan tanda merah diberi warna merah. Pasien dengan warna kuning, tanda kuning kita berikan warna kuning. Terus kemudian pasien dengan tanda hijau atau membutuhkan perawatan dalam waktu 2-4 jam, maka kita berikan dia tanda hijau. Nah, sedangkan pasien yang sudah meninggal itu kita berikan label hitam, bisa dalam menggunakan pita dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kita memberikan tindakan selanjutnya, yaitu pasien dengan warna merah akan langsung diberikan tindakan medis segera. Nah, pasien dengan warna kuning dipindahkan ke ruang tindakan dalam waktu 1-2 jam. Pasien dengan warna hijau akan ditempatkan di ruang observasi untuk perawatan dalam waktu 2-4 jam. Nah, pasien dengan warna hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi. Nah, teman-teman, metode triase jumpstart adalah metode triase yang dikhususkan untuk anak-anak dalam situasi bencana. Metode ini melibatkan penilaian pernafasan, nadi, dan kesadaran anak, serta penggunaan kriteria usia untuk menentukan prioritas penanganan. Nah, kita lanjut ke stabilisasi pasien dalam kondisi bencana. Nah, stabilisasi pasien dalam konteks bencana merujuk pada upaya untuk menjaga kondisi medis pasien agar tidak memburuk dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Langkah ini menjadi penting dalam situasi bencana untuk meminimalkan risiko kematian dan mempersiapkan pasien untuk evakuasi atau perawatan lanjutan. Nah, langkah-langkah stabilisasi awal di situ yang pertama adalah penanganan cedera yang mengancam jiwa, pemberian perawatan dasar seperti pemulihan jalan nafas, penghentian perdarahan, dan imobilisasi cedera tulang belakang. Nah, prioritaskan pasien berdasarkan tingkat keparahan cedera atau penyakit. Nah, prioritas tindakan medis pada korban bencana. Prioritas tindakan medis pada korban bencana didasarkan pada sistem triase di mana pasien diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan cedera atau penyakit. Pasien dengan kondisi kritis, misalnya kesulitan bernafas, perdarahan tidak terkendali, itu diberi prioritas pertama, diikuti dengan kondisi serius dan sedang. Sementara pasien dengan kondisi ringan itu ditangani terakhir. Nah, penanganan cedera utama dalam stabilisasi itu meliputi penanganan cedera yang mengancam jiwa seperti gangguan pernafasan, perdarahan tidak terkendali, dan cedera tulang belakang. Nah, langkah-langkah ini mencakup pemulihan jalan nafas, pemberian tekanan pada luka untuk menghentikan perdarahan, dan imobilisasi cedera tulang belakang untuk kita mencegah kerusakan lebih lanjut. Bagaimana kita melaksanakan transportasi medis dalam situasi bencana? Jadi teman-teman, transportasi medis sangat penting dalam situasi bencana untuk memindahkan pasien dari lokasi bencana ke fasilitas medis yang lebih aman dan memadai. Nah, transportasi medis ini juga diperlukan untuk memindahkan pasien antara fasilitas medis yang berbeda jika perawatan lebih lanjut itu memang dibutuhkan. Nah, transportasi medis yang efektif itu bisa membantu mempercepat penanganan pasien dan meningkatkan tingkat kesembuhan atau keselamatan. Biasanya yang kita gunakan di sini adalah ambulans darat, helikopter, atau kapal. Nah, kalau ambulans darat itu biasanya digunakan untuk memindahkan pasien dari lokasi bencana ke fasilitas medis yang lebih aman dan memadai.
Kalau helikopter itu biasanya kita gunakan jika situasinya memang betul-betul segera dan darurat dan pasiennya itu berada di dalam atau bencana itu terjadi di daerah terpencil yang memang sulit dijangkau. Sedangkan kapal itu digunakan untuk korban atau korban bencana yang memang ada di daerah pesisir atau pulau-pulau terpencil. Namun kita harus ketahui bahwa sekarang itu Indonesia memang sudah punya kapal-kapal yang sudah dilengkapi dengan fasilitas medis rumah sakit yang ada di kapal seperti punya angkatan laut, ada juga uh, beberapa dokter yang sudah punya, ya, beberapa dokter yang sudah punya apa namanya rumah sakit di kapal. Apa peran kita dalam proses transportasi tersebut? Teman-teman, kita sebagai tim medis itu punya tugas dan tanggung jawab. Kita harus bisa pastikan bahwa pasien itu bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan selama transportasi. Seperti kita harus bisa pantau kondisi pasien, bisa memberikan obat-obatan, bisa memberikan oksigen dan lain-lain. Jangan sampai kita melakukan transportasi, PD untuk melakukan transportasi atau mobilisasi, namun ambulansnya kosong, terus speedboatnya kosong, di dalam helikopternya tidak ada oksigen dan lain-lain, itu yang susah. Terus kemudian kita sebagai tim medis juga harus bisa pastikan bahwa kalau kita mau memindahkan pasien itu harus aman dan juga harus efektif gitu ya teman-teman. Nah, namun pada saat transportasi atau transportasi pasien ini memang kadang-kadang kita menemukan faktor-faktor yang memang harus kita pertimbangkan dalam proses transportasi. Yang pertama itu adalah ketersediaan alat transportasi tersebut apakah sesuai dengan kondisi bencana dan kebutuhan pasien atau tidak. Terus kemudian apakah tenaga medis yang akan melakukan transportasi ini sudah terlatih atau belum? Selanjutnya, apakah di dalam peralatan yang kita dalam alat transportasi yang kita gunakan itu tersedia peralatan medis yang kira-kira kita butuhkan seperti apakah ada oksigen atau tidak, atau ada defibrilator atau tidak, atau obat-obatan darurat atau tidak. Terus kemudian ketersediaan informasi yang akurat tentang kondisi pasien dan lokasi bencana. Jangan sampai nanti terjadinya di uh, tempat ya di pegunungan contohnya kita datangnya menggunakan speedboat atau kapal gitu dan tidak ada isi apa-apa di dalam. Nah, ini yang nanti akan jadi susah. Bagaimana kita melaksanakan evakuasi dalam situasi bencana? Jadi teman-teman, evakuasi yang terorganisir itu memang hal yang memang paling penting dalam situasi bencana, di mana kita harus memindahkan orang-orang dari daerah yang kena bencana ke tempat yang lebih aman. Terorganisir itu dimaksudkan supaya kita bisa melaksanakan evakuasi itu dengan efektif dan efisien, supaya orang-orang itu bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan itu dengan cepat. Nah, strategi evakuasi yang efisien itu jadi teman-teman, perencanaan ya, sebelum terjadinya bencana termasuk dengan rute evakuasi, lokasi tempat pengungsian, sumber daya yang diperlukan itu sudah direncanakan dari awal. Terus kemudian gunakan sistem peringatan dini untuk memberitahu orang-orang bahwa akan ada bahaya yang datang sehingga kita hanya punya waktu sekian untuk melaksanakan evakuasi. Ya. Seperti kejadian tsunami, biasanya ada tsunami susulan. Kita punya waktu dari tsunami pertama ke tsunami susulan, sebenarnya kita bisa melaksanakan evakuasi. Jangan sampai kita terlalu banyak melaksanakan koordinasi dan kita membuang-buang waktu. Harusnya pada saat proses mitigasi, perencanaan, lembaga dengan tugas dan tanggung jawabnya itu sudah direncanakan dari awal. Selanjutnya, koordinasi yang baik antara tim evakuasi dengan tim medis itu harus berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti seperti yang di pertemuan kita berikutnya sebelumnya bahwa yang paling susah itu adalah koordinasi dan komunikasi. Yang si A dengan disiplin ilmu A akan susah berkomunikasi dengan yang B dengan disiplin ilmu B. Ini yang nanti akan susah. Selanjutnya adalah kita harus gunakan jalur evakuasi itu yang aman dan efektif, termasuk dengan transportasi yang akan kita gunakan. Dan isi dalam alat transportasi itu memang harus betul-betul sudah terisi.
Apa peran kita sebagai tim kesehatan? Kita punya tugas itu adalah kita harus bisa pastikan pasien itu dapat perawatan yang memang betul-betul uh, diperlukan pada saat proses evakuasi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita harus tahu kondisi pasien supaya kita bisa pantau, kemudian punya obat-obatan yang diperlukan, tindakan medis darurat, tapi harus punya alat seperti oksigen, defibrilator, dan lain-lain. Dan harus bisa pastikan bahwa si tenaga kesehatan ini memang bukan cuma dia sebagai tenaga kesehatan, tapi dia sudah terlatih untuk evakuasi bencana. Supaya ketika memindahkan pasien itu pasiennya aman dan efektif gitu teman-teman. Nah, teman-teman, langkah-langkah untuk keselamatan selama evakuasi itu yang pertama adalah kita harus bisa menginstruksi ya. Uh, Sebagai korban kita harus bilang bahwa kalian harus mengikuti instruksi dari petugas evakuasi dan tim medis. Terus kemudian kita sebagai tim evakuasi itu harus bisa mengarahkan korban untuk menghindari jalur evakuasi yang berbahaya atau terhalang. Kita harus bisa membawa perlengkapan medis dan obat-obatan yang diperlukan selama evakuasi. Selain obat-obatan, harus bisa juga membawa air dan makanan yang cukup untuk kebutuhan selama evakuasi. Dan biasanya yang paling dilupakan itu adalah identitas, paspor, dan dokumen medis. Ya, biasanya yang kita lakukan. Kita taruhlah, katakanlah kita punya bencana itu adalah di sebuah gedung. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan evakuasi? Yang pertama adalah segera tinggalkan gedung dengan mengikuti arah tanda keluar dan gunakan tanggap darurat untuk memastikan evakuasi itu dengan selamat. Ya, makanya di setiap gedung-gedung besar itu ada jalur evakuasinya. Terus kita jangan panik dan lupa untuk memberikan tanda kepada orang-orang yang mengikuti kita. Misalnya, kita bisa membuat tanda merah warna yang berbeda dengan lingkungan sekitar supaya korban bencana itu bisa mendapatkan perhatian, lihat warna, dan mereka bisa ikuti kita. Selanjutnya adalah kita harus bisa memberikan pengumuman resmi, informasi awal tentang bencana susulan contohnya. Ya, dan kita harus memberikan informasi yang benar kepada orang-orang yang akan nanti atau masyarakat sekitar yang mungkin akan terkena dampaknya dan mungkin juga akan memberikan bantuan kepada kita. Jadi informasinya tuh harus cepat, jangan menggunakan WhatsApp atau menggunakan Instagram atau menggunakan Twitter yang memang bisa dimanipulasi seperti itu. Ya, tapi biarkanlah ada lembaga yang memang bertugas untuk memberikan informasi resmi. Nah, selanjutnya adalah kita persiapan dan perlengkapan. Pastikan kita memiliki perlengkapan medis dan obat-obatan yang diperlukan selama evakuasi, seperti stok busur, oksigen, dan alat perawatan yang sesuai dengan kondisi medis pasien. Perhatikan jalur evakuasi yang tepat, pengungsian yang telah dibuat oleh keluarga untuk memastikan rute yang aman dan efektif. Jangan mudah terpancing dengan isu dan informasi yang diterima dari aparat yang berwenang seperti banjir atau gempa. Artinya bahwa teman-teman harus bisa mengikuti instruksi dari tim evakuasi ya, karena memang di dalam segi internal sendiri biasanya akan terjadi permasalahan dalam proses evakuasi ya teman-teman. Apa kesimpulannya teman-teman? Ya, setelah kita sudah pelajari ini semua, kira-kira apa kesimpulannya? Jadi teman-teman, setelah kita membahas tentang proses triase, stabilisasi, transportasi sampai evakuasi, ini mitigasi bencana itu memang langkah kunci dalam penanganan bencana. Nah, triase itu adalah proses pengelompokan pasien itu berdasarkan tingkat keparahan, terus kemudian prioritas ya yang memang diperlukan. Stabilisasi pasien dalam konteks bencana itu merujuk kepada upaya untuk menjaga kondisi medis agar tidak memburuk dan memastikan bahwa
mereka itu mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, transportasi medis itu sangat penting dalam situasi bencana untuk memindahkan pasien dari lokasi bencana ke fasilitas medis yang lebih aman dan memadai. Nah, evakuasi yang terorganisir itu memang sangat penting dalam situasi bencana untuk memindahkan orang-orang dari daerah yang terkena dampak bencana ke daerah yang lebih aman. Saya kira materi saya sampai di sini, teman-teman. Uh, saya berharap bahwa materi yang sudah saya berikan ini memang bisa teman-teman uh, ilhami dan bisa teman-teman mengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua.